D 3.1 kelas 11 SMA. Kemarin kita sudah bahas yang bentuk persamaan deret. Sekarang kita lanjutkan ke 3.1 yang bagian 2, yaitu tentang habis dibagi. Bagaimana kita membuktikan habis dibagi dengan pembuktian matematika, yaitu induksi matematika. Ini sudah ditulis sebuah contoh yang ingin Bapak jelaskan. Buktikanlah dengan induksi matematika 5 pangkat n kurang 1 ini habis dibagi 4 untuk n bilangan asli. Artinya n ini mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai tak hingga. Apakah 5 pangkat n kurang 1 ini memang habis dibagi 4 atau tidak untuk keseluruhan n? Oke, pembuktian induksinya polanya sama dengan sebelumnya. Langkah pertama yaitu buktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, ini sangat mudah. Apa yakin? Semua pasti langsung paham. 5 pangkat n kurang 1 apakah benar habis dibagi 4? Tinggal ubah n-nya jadi 1. 5 pangkat 1 kurang 1 apakah benar habis dibagi 4? Berapa 5 pangkat 1? 5. Dikurang 1? 4. 4 habis dibagi 4? Ya. Berarti langsung terbukti. Oke, udah sampai situ aja. Berarti langkah pertama benar. Langkah kedua, di sini yang ada perbedaan dengan persamaan deret. Langkah kedua ini tetap kita menggunakan asumsikan 5 pangkat n kurang 1 ini untuk n sama dengan k benar. Dan habis dibagi 4. Bagaimana kita cara membuat asumsinya? Kita tinggal ubah n-nya jadi k. 5 pangkat k kurang 1. Bagaimana cara mengasumsikan supaya dia habis dibagi 4? Berarti caranya adalah dengan menganggap bilangan ini merupakan kelipatan 4. Kelipatan 4 itu bagaimana bentuknya? Kita buat 4A misalnya, 4 kali. Atau kita buat dengan huruf lain, misalnya B, boleh, tak masalah. Atau sukanya pakai huruf N, silahkan. Nah, misal kita buat dalam bentuk A saja. Jadi 5 pangkat K ini kita asumsikan dia adalah kelipatan 4. Itu dia kuncinya untuk tahap kedua yang asumsi. 5 pangkat K kurang 1 sama dengan 4A 4B, artinya kelipatan 4. Itu maksudnya. Oke. Untuk selanjutnya, setelah asumsi kita suruh buktikan benar untuk n sama dengan k tambah 1. Sama aja seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang kan ditambah 1 suku tambahan. Tinggal buat 5 pangkat k tambah 1 kurang 1. Nah, ini sama dengan apa? Ingat, asumsi tadi selalu kita pakai. Asumsi yang kita buat ini selalu kita pakai. Kalau kemarin persamaan, kalau sekarang persamaannya jadi sebuah kelipatan. Jadi bagaimana caranya supaya ada komponen 5 pangkat k kurang 1 di sini? Kalau ini kan ada tambah satunya, jadi tidak persis sama, berarti tidak sama dia. Makanya kita harus akali supaya dia kelihatan sama. Sesuai dengan aturan eksponen, 5 pangkat k tambah 1 ini kan sama dengan 5
pangkat K kali 5 pangkat 1 kurang 1. 5 pangkat 1 5. Berarti boleh kita buat 5 kali 5 pangkat K kurang 1. Nah, langkah selanjutnya inilah yang menjadi kunci untuk habis dibagi. Kita tidak boleh langsung kasih tanda kurung. Oh, langsung nampak. Berarti ini 5 pangkat K kurang 1 boleh disubstitusikan dengan 4A. Tidak. Ini sangat salah dan dilarang. Ini tidak sesuai aturan matematika. Supaya sesuai aturan matematika apa? Ini kuncinya. Kunci pentingnya. Jadi ini yang paling unik. Beda dibanding yang lainnya. Jadi kita munculkan bentuk tanpa mengubah nilai. Munculkan bentuk baru tanpa mengubah nilai supaya bisa kita temukan nanti 5 pangkat K kurang 1. Jadi bagaimana? Jadi 5 kali 5 pangkat K kurang, samakan 5. Kalau dikurang 5 berubah Pak. Makanya karena dia mengalami perubahan, diakali supaya jangan berubah nilai. Ditambah 5 boleh? Berapa jadinya? Negatif 5 tambah 5? 0. Baru tulis yang kurang 1. Artinya atas dan bawahnya tidak berubah. Sama aja. Negatif 5 ini netral lagi. Setelah ditambah 5 jadi 0. Jadi atas bawah sama. Namun dengan kita gunakan ini, kita ambil khusus yang ini saja. Sama-sama ada 5-nya. Keluarkan 5. 5 kali 5 pangkat K kurang 1. Tambah 5 kurang 1 berapa? 4. 5 kali 5 pangkat K, ini dia 5 kali negatif 1, negatif 5. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Namun setelah kita temukan bentuk 5 pangkat K kurang 1, baru kita pakai ini. 5 pangkat K kurang 1 sama dengan apa tadi? 4A. Ubahlah dia. 5 kali 4A. Tambah 4. Sama-sama ada angka 4. Keluarkan 4-nya. 4 kali 5A tambah 1. Jangan 5 kali 4 jadi 20. Nanti mempersulit Ananda. Kita sekarang ingin menunjukkan dia kelipatan 4. Berarti dimulai dari angka 4. Jadi kita cukup keluarkan angka 4. 4 kali 5A tambah 1. 4 kali 5A sama dengan ini. 4 kali 1 sama dengan ini. Jadi tidak ada berubah nilai. Jadi alasan kita tepat, benar. Kalau sudah nampak 4 kalinya, berarti bisa disimpulkan 5 pangkat K tambah 1 kurang 1 ini pasti kelipatan 4. Ini menunjukkan dia apa? Kelipatan 4. Ini menunjukkan kelipatan 4. Kalau kelipatan 4 pasti habis dibagi 4. Oke, berarti sudah terbukti benar. Oke, seperti itu dia prosesnya. Jadi ada perbedaan sedikit dengan sebelumnya. Pertama yang sama, tinggal ubah. Yang kedua ada perbedaan. Kalau sebelumnya hanya mengubah N jadi K, sekarang kita disuruh mengasumsikan 5 pangkat K kurang 1 yang dari soal tadi adalah kelipatan 4. Kalau kita bicara habis dibagi 4. Kalau bicara habis dibagi 7, berarti buat 7A, kelipatan 7. Kunci kedua di sini. Ini kuncinya. Yang bentuknya awalnya pendek seperti ini, kita munculkan negatif 5 tambah 5. Ini hanya triknya. Tanpa kita buat seperti ini, nanti kita tidak bisa menemukan bentuk yang bakal kita pakai. Makanya diakali prosesnya. Dan dilanjutkan dengan operasi biasa. Yang penting pandai mengalihkan dalam bentuk asosiasi. Ini aturan asosiasi biasa. Ini sama-sama ada 4, keluarkan 4-nya. Maka ini menunjukkan dia kelipatan 4. Dah terbukti. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya paham. Assalamualaikum.